Konsep permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat atau AD adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh permintaan. Sedangkan penawaran agregat atau sering ditulis AS menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah tingkat harga, kapasitas produksi, suatu perekonomian, dan biaya produksi. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pengaruh perubahan harga secara umum terhadap permintaan agregatif ditunjukkan oleh besarnya pendapatan nasional. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslop negatif, yang pertama efek kekayaan, dampak harga bunga, dan efek pembelian asing atau ekspor dan impor. Penawaran agregat. Yang dimaksud dengan penawaran agregat merupakan jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual dan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Penawaran agregat di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, besarnya angkatan kerja, besarnya stok kapital, keadaan atau tingkat teknologi, tingkat pengangguran alamiah, dan yang terakhir, harga faktor produksi. Baik, materi selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai permintaan dan penawaran agregat dalam teori klasik dan teori Keynes. Analisis penawaran agregat dan permintaan agregat memperbaiki kelemahan yang didapati dalam teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik berpendapat bahwa dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan agregat. Dampak dari pernyataan ini selanjutnya mereka berpendapat bahwa perekonomian selalu mendapatkan kesempatan kerja penuh, kegiatan ekonomi, dan pendapatan nasional yang ditentukan oleh jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dan tingkat teknologi yang digunakan, serta bertambah uang dalam perekonomian akan menimbulkan inflasi. Berikutnya yaitu perbedaan antara teori klasik dan teori Keynes. Pandangan teori klasik sebagai berikut. Pertama, perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Kedua, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Artinya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu, setiap jenis barang yang diproduksi akan dapat terjual di pasar. Segi penawaran adalah sangat penting perannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Materi selanjutnya pandangan teori Keynes sebagai berikut. Tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Kedua, dalam perekonomian kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dicapai. Yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Dalam analisis penawaran dan permintaan agregat, kelemahan teori klasik dan Keynes diperbaiki. Teori klasik pada dasarnya sangat menumpukan perhatian ke atas segi penawaran, sedangkan teori Keynes sangat menekankan pada segi permintaan. Permintaan agregat menunjukkan seluruh pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu negara pada berbagai tingkat harga. Tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja ditentukan pada tingkat harga, di mana penawaran dan permintaan agregat itu sama. 3 faktor utama mengenai fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga-harga barang di pasar menjadi naik dan turun secara tidak pasti. Penyebab ketidakstabilan ini bisa jadi karena naik turunnya variabel nilai tertentu akibat perubahan mekanisme pasar. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi dan perekonomian, antara lain 1. Kebijakan pemerintah. Kondisi perekonomian negara sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah negara bersangkutan.
terutama kebijakan fiskal yang berkaitan dengan belanja dan pajak negara, serta kebijakan moneter yang dilakukan dengan tujuan memelihara nilai mata uang suatu negara. Kebijakan pemerintah kemudian akan berpengaruh pada naik turunnya harga di pasar. Misalnya ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, maka harga sembako pun ikut naik karena biaya distribusi barang semakin tinggi. 2. Ekspektasi berlebihan akan masa depan. Ekspektasi dan keuangan adalah dua hal yang sangat berkaitan serta dapat menyebabkan fluktuasi. Karena adanya ekspektasi tentang suatu hal di masa depan, maka pemerintah membuat kebijakan tertentu dengan harapan ekspektasi tersebut dapat terwujud. Namun jika realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, maka saat itulah ketidakstabilan ekonomi menyebabkan fluktuasi. 3. Perdagangan internasional. Perdagangan atau transaksi internasional menjadi alasan mengapa pengaruh fluktuasi ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai contohnya, kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh berbagai negara kini semakin gencar. Oleh karena itu, naik turunnya harga barang di pasar internasional juga berimbas kepada kondisi perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, ketika negara Timur Tengah memutuskan untuk menaikkan harga minyak mentah, Indonesia sebagai salah satu importir akan terkena dampaknya. Bukan hanya harga BBM yang naik, namun juga harga kebutuhan pokok secara keseluruhan. 4. Perubahan permintaan dan penawaran barang masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan fluktuasi ekonomi. Saat penawaran sedikit namun pemerintahan memiliki batas, maka harga akan meningkat secara signifikan. Namun ketika tersedia banyak barang dan permintaan sedikit, maka harga akan turun dengan sendirinya. 3 fakta utama mengenai fluktuasi perekonomian antara lain: 1. Fakta pertama, fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan dapat diprediksi. Fluktuasi dalam perekonomian seringkali disebut sebagai siklus bisnis. Fluktuasi ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam kondisi usaha. Ketika PDB real tumbuh dengan cepat, maka usaha lancar. Selama periode perluasan ekonomi, perusahaan mendapatkan bahwa daya beli konsumen tinggi dan keuntungannya pun meningkat. Di sisi lain, ketika PDB real turun selama masa resesi, bisnis diundang berbagai masalah. Pada resesi ini kebanyakan perusahaan mengalami penurunan penjualan dan keuntungan. Istilah siklus bisnis sebenarnya tidak tepat karena terkesan menunjukkan bahwa ekonomi mengikuti pola yang teratur dan dapat diperkirakan. Kedua, kebanyakan besaran makro berfluktuasi bersama-sama. PDB real adalah variabel yang sering digunakan untuk memantau perubahan jangka pendek yang terjadi dalam perekonomian, karena hal ini merupakan alat ukur kegiatan perekonomian yang paling komparatif. PDB real mengukur semua nilai akhir barang dan jasa diproduksi pada periode waktu tertentu. Variabel ini juga mengukur total pendapatan. 3. Saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Perubahan pada output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa serat kaitannya dengan perubahan dalam titulasi angkatan kerjanya. Ketika PDB real menurun, tingkat pengangguran meningkat. Fakta tersebut tidak mengejutkan ketika perusahaan memilih untuk memproduksi sedikit jumlah barang dan jasa dapat memberhentikan pekerjaannya dan memperluas cakupan pengangguran. Baik, saya akan menjelaskan materi yaitu penawaran agregat jangka sangat pendek dalam kurung VRAS. Dalam jangka sangat pendek, kurva penawaran agregat adalah garis horizontal. Itu menunjukkan elastis sempurna di mana harga dan biaya adalah tetap. Dalam jangka sangat pendek, perusahaan menyesuaikan output tanpa meningkatkan biaya karena memiliki kapasitas yang menganggur. Mereka hanya menyesuaikan jam kerja dan mengintensifikasikan fasilitas produksi mereka dalam menanggapi perubahan permintaan.
Lalu ada penawaran agregat jangka pendek SRAS. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas sehingga tingkat harga yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat. Output agregat dan perubahan output tersebut terjadi di sepanjang kurva. Dengan kata lain, perubahan tingkat harga hanya mengakibatkan output agregat bergerak di sepanjang kurva, tidak menggeser kurva ke kanan atau ke kiri. Sehingga ketika tingkat harga naik, bisnis melihat margin keuntungan yang lebih tinggi, mendorong mereka untuk meningkatkan output. Tapi sebaliknya, ketika tingkat harga turun, margin keuntungan menurun, mendorong mereka untuk memangkas output. Lalu ada faktor jangka pendek tersebut meliputi yang pertama ada harga input. Harga input yang lebih tinggi seperti bahan baku dan energi meningkatkan biaya produksi, menurunkan margin keuntungan. Sebagai hasilnya output agregat turun karena bisnis memangkas produksi, menyebabkan kurva SRAS bergeser ke kiri. Yang kedua ada upah nominal, yaitu seperti harga input, perubahan upah nominal akan menggeser kurva SRAS. Upah nominal yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi dan menggeser kurva SRAS ke kiri. Sebaliknya juga seperti itu yang akan menggeser kurva SRAS ke kanan. Ekspektasi harga output. Ketika harga di masa depan naik, produsen akan meningkatkan penawaran untuk mengisi persediaan, mengantisipasi margin laba yang lebih tinggi. Lalu yang keempat ada pajak. Kurva SRAS bergeser ke kanan ketika pemerintah memotong pajak bisnis. Pajak yang lebih rendah mengurangi biaya produksi, meningkatkan margin keuntungan, tapi sebaliknya kenaikan pajak meningkatkan biaya produksi, menyebabkan kurva SRAS bergeser ke kiri. Yang kelima ada subsidi. Pemerintah subsidi bekerja secara terbalik dibandingkan pajak dan menggeser kurva SRAS ke kanan. Sebaliknya jika pemerintah memangkas atau mencabut subsidi akan menggeser kurva SRAS ke kiri. Yang keenam ada kurs. Apresiasi menurunkan biaya produksi karena bahan baku dan barang modal yang diimpor menjadi lebih murah. Sebaliknya depresiasi membuat impor lebih mahal, sehingga apresiasi menyebabkan kurva SRAS bergerak ke kanan, sementara depresi menyebabkan kurva SRAS bergeser ke kiri. Penawaran agregat jangka panjang atau LRAS. Penawaran agregat jangka panjang mewakili output potensial perekonomian atau PDB potensial. Itu merupakan output tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah perekonomian menggunakan sumber daya produktif yang ada. Ketika PDB real sama dengan PDB potensial, kita mengatakan perekonomian berada pada lapangan kerja penuh atau full employment. Tidak seperti penawaran agregat dalam jangka pendek, ekonom mengasumsikan semua biaya input adalah variabel jangka panjang, sehingga mereka berubah untuk menyesuaikan secara proporsional dengan perubahan dalam output agregat. Misalnya, ketika output agregat meningkat, semua biaya meningkat, dan sebaliknya, jika output agregat menurun, semua biaya akan menurun. Berikut merupakan kurva penawaran agregat jangka panjang. Mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang bentuknya vertikal? Karena dalam jangka panjang, jumlah penawaran output bergantung pada jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam, serta teknologi untuk mengubah input tersebut menjadi output. Penawaran agregat tidak bergantung pada tingkat harga keseluruhan. Sebagai hasilnya, kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal pada tingkat output alamiah. Kurva penawaran agregat adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real atau pendapatan nasional real yang ditawarkan dan diproduksi oleh semua perusahaan dalam suatu perusahaan.
mengakibatkan perusahaan-perusahaan mempekerjakan lebih sedikit tenaga kerja dan memproduksi barang dan jasa yang lebih sedikit. Yang kedua, teori kekakuan harga. Tingkat harga rendah yang tidak terduga membuat perusahaan-perusahaan terkena dampak harga yang lebih tinggi daripada yang diharapkan dan menekan penjualan serta membuat perusahaan tersebut harus memotong produksi. Dan yang ketiga, teori kesalahan persepsi. Tingkat harga rendah yang tidak diduga membuat para penawar berpikir bahwa harga relatif mereka telah jatuh dan juga mengakibatkan jatuhnya produksi. Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran berasal dari tenaga kerja yang diakibatkan oleh modal, sumber daya alam, teknologi, dan berasal dari tingkat harga yang diharapkan. Berikut merupakan bentuk kurva penawaran agregat. Ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat relatif landai. Artinya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena tingkat penggunaan barang dan modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum dan upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai dengan pada bagian AB pada kurva penawaran agregat dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak. Pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya. Hal ini disebabkan karena pengangguran semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Yang ketiga, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh kurva penawaran agregat keadaannya semakin tegak. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dibentuk oleh keseimbangan Y sama dengan AE yang berlaku pada tingkat harga yang berbeda. Dalam perekonomian, pengeluaran agregat meliputi AE sama dengan C tambah I tambah G ditambah X kurang M, di mana C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, M impor, X adalah ekspor. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Hal ini dikarenakan oleh efek kekayaan, di mana tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan kekayaan real yang mendorong belanja konsumsi. Lalu, efek suku bunga, di mana tingkat harga yang lebih rendah mengurangi tingkat suku bunga yang merangsang belanja investasi. Dan yang ketiga, efek nilai tukar mata uang, di mana tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan nilai tukar real mengalami penurunan penyesuaian yang mendorong belanja pada ekspor neto. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Keseimbangan permintaan dan penawaran agregat disebut juga keseimbangan makroekonomi dicapai apabila kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Keseimbangan ini akan menentukan tingkat harga yang berlaku dalam perekonomian dan pendapatan rasional real yang akan diwujudkan. Keseimbangan ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara analisis, perubahan keseimbangan itu dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu perubahan AD saja, perubahan AS saja, dan perubahan serentak atau secara berturutan dalam AD dan AS. Efek perubahan kurva AD, perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan. Keduanya meningkat atau keduanya merosot. Efek perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Studi kasus dampak wabah SARS di Asia pada tahun 2002 sampai 2003. Salah satu sindrom pernapasan akut adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus yang berasal dari provinsi Guangdong, China pada akhir tahun 2002. Penyakit ini pertama kali menarik perhatian publik pada bulan Februari 2003 ketika seorang pebisnis Amerika yang baru bertolak dari China jatuh sakit dalam penerbangan ke Singapura. Pesawat yang ia tumpangi pun dialihkan ke Vietnam, namun si korban akhirnya meninggal dunia. Pada 12 Maret 2003, WHO menerbitkan peringatan global dan selama beberapa bulan berikutnya penyakit ini menyebar ke Hong Kong, Singapura, Toronto, dan kemudian mempengaruhi lebih dari puluhan negara di Asia.
Penyakit ini sangatlah merusak di negara-negara yang terkena dampak paling parah. Sekolah ditutup di Hong Kong dan Singapura. Penumpang pesawat diperiksa di tempat kedatangan dan orang-orang yang diduga terjangkit dikarantina di Hong Kong, Taiwan, Kanada, dan Singapura. Di Singapura contohnya saja ada berlaku karantina wajib selama 10 hari untuk orang-orang yang terkena kontak dengan pasien wabah ini, dan hukum berat dijatuhkan pada mereka yang tidak mematuhi peraturan. Di Cina, tempat FIFA World Cup for Women tahun 2003 dialihkan ke Amerika. Wabah ini merupakan guncangan tak terduga bagi perekonomian yang memberikan dampak baik pada permintaan maupun penawaran. Di sisi penawaran, output produktivitas dan ekspor menurun dari pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari kematian, keadaan sakit, atau absen kerja. Absen kerja ini dapat diakibatkan oleh keputusan para pekerja untuk tinggal di rumah guna merawat anggota keluarga atau saudara yang sakit. Di sisi permintaan, sejumlah dampak akan terasa. Investasi domestik dan arus modal asing dapat menurun jika adanya kehilangan kepercayaan pada perekonomian. Selain itu, orang-orang juga menjauh dari tempat umum dan tinggal di rumah. Mereka akan mengeluarkan uang lebih sedikit untuk makan dan belanja sehingga lebih sedikit bisnis yang akan dijalankan. Negara-negara yang terkena wabah ini juga mendapati bahwa kedatangan pengunjung ke negara mereka merosot tajam karena wabah ini tersebar luas. Ditambah lagi dengan WHO dan pemerintah-pemerintah, setiap negara mulai menerbitkan larangan bagi para warga negaranya untuk melakukan perjalanan ke negara-negara yang terkena dampak wabah ini. Sektor yang paling menderita adalah hotel dan penjualan retail. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore dalam macroeconomic review-nya, ada juga konsekuensi negatif pada negara-negara Asia lainnya yang secara relatif begitu terpengaruh oleh penyakit ini. Namun, kerugian langsung dari wabah ini seperti kerugian output yang diakibatkan oleh kematian, keadaan sakit, serta belanja swasta dan negara untuk merawat korban-korban yang membentuk penyebaran penyakit ini. Dampak ekonomi yang sebenarnya dari krisis wabah ini bukanlah akibat dari konsekuensi penyakit ini sendiri bagi orang-orang yang terjangkit atau oleh pengeluaran medis yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan biaya yang dikeluarkan untuk menangani perubahan pada belanja konsumen dan bisnis melalui tautan ekonomi di berbagai sektor dan pada perekonomian melalui perdagangan internasional dan arus modal. Perekonomian dunia saling bergantung melalui globalisasi, berarti bahwa penyakit ini dapat menyebar dengan cepat melintasi berbagai hubungan di negara. Baik, kesimpulan dari materi kelompok kami, permintaan agregat adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin kecil belanja barang oleh pelaku-pelaku ekonomi, dan sebaliknya jika harga semakin rendah, maka belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian akan semakin meningkat. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan pada total kuantitas barang yang sedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Semakin besar nilai investasi real, maka akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah total nilai penawaran barang dan jasa. Keseimbangan pasar terjadi pada perpotongan antara penawaran agregat dan permintaan agregat yang menentukan besarnya jumlah output total dan harga keseimbangan di pasar. Keseimbangan ekonomi makro merupakan gabungan dari semua harga dan jumlah barang dan jasa di mana semua penjual dan pembeli merasa puas dengan transaksi tersebut. Dan pergeseran dari kurva permintaan dan penawaran agregat akan mengubah titik keseimbangan pasar dan pada akhirnya akan mengubah harga dan output total keseimbangan.